Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah maghrib hari ini kembali kita bisa lanjutkan pelajaran kita walaupun banyak halangannya ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Masih dalam bab wujubu dukhuli fil Islam. Jadi Islam dengan berbagai macam keutamaannya, maka seorang muslim kalau ingin selamat, ingin mendapatkan keberuntungan, maka dia harus masuk Islam secara keseluruhan. Dan ini bukan pilihan. Boleh masuk, boleh tidak. Tapi ini adalah kewajiban. Dan Syekh rahimahullah membawakan beberapa dalil, sudah berlalu sebagiannya, kita tambahkan di sini. Dan sekaligus kitab ini menunjukkan manhaj beragama yang benar, ya, manhaj beragama yang benar. Qala rahimahullah wa fis sahih an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, salah seorang alim atau ulamanya sahabat, khususnya yang terkait dengan fitnah. Karena itu kadang ulama itu walaupun semuanya alim, kadang punya kelebihan pada sebagian hal yang berbeda dengan yang lain, yaitu pemberian dari Allah. Kalau Hudzaifah ya dikenal mengerti tentang fitnah. Karena itu hadis yang terkenal ketika para sahabat bertanya, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Ini kan tampil beda istilahnya. Tapi bukan ingin berbeda. Tapi dia punya pandangan tersendiri. Ketika manusia sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ya, umumnya selalu bertanya tentang kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, saya justru bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Ini kan berbanding terbalik. Apa alasannya dia bertanya?
tentang kejelekan, makhafata ayyudrikani. Saya takut kejelekan itu akan saya dapati atau saya melakukannya atau menimpa saya. Ya, maka itu menunjukkan pandangan yang tajam, wawasan yang luar biasa. Dan ini saling melengkapi, bukan berbeda. Ya, bukan berbeda dengan sahabat, tapi justru saling melengkapi. Karena itu kadang-kadang walaupun tidak selalu, kadang-kadang kita itu dituntut untuk mencari sesuatu yang banyak orang tidak memperhatikannya atau banyak orang tidak menggelutinya. Misalnya urusan dunia. Ya. Kebanyakan manusia ketika ada misalnya bisnis yang bagus, tren, semua ikut-ikutan. Ketika laku mie, semua mau jual mie. Ketika laku apam panas, semua. Tapi harusnya dia mencari sesuatu yang justru kebanyakan orang tidak melakukannya. Bukan ingin tampil beda, ya, tapi mencari peluang. Ya, karena biasanya kalau orang tidak lakukan, kita lakukan, nah itu peluangnya besar. Atau lama baru orang bisa mengikutinya. Iya. Jadi kalau misalnya semua orang, karena di sini banyak anak muda, banyak orang cari istri orang kaya, sekali-sekali ada yang cari yang paling miskin. Tampil beda. Atau ketika orang cari istri, cari yang pintar-pintar, sekali-kali cari istri yang ya bodoh-bodoh sedikit. Kenapa? Ya banyak manfaatnya. Ketika orang mengatakan saya cari, ini perbandingan saja ya. Saya cari istri yang pintar supaya bisa mengajari anak saya nanti ilmu, ya benar. Bagus. Tapi sisi yang lain kalau pintar, nanti dia bertengkar dengan kita. Karena sama-sama pintar. Apalagi kalau kita lebih bodoh daripada dia. Musibah. Tapi kalau dia tidak terlalu bodoh, menganggap kita pintar padahal tidak, ya dia tinggal ikut karena dia merasa dirinya bodoh. Enak disetir kan. Kamu ke sana, ke sana. Tidak banyak protes karena tidak banyak dia tahu. Ya jadi di sini Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya tentang ya kejelekan. Karena takut kejelekan itu menimpanya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah memberi wasiat yang biasanya wasiat itu mereka wasiatkan sebagai tanda kasih sayang kepada umat. Di sini wasiatnya ya ma'syaral qurra. Wahai para
pembaca Quran. Tetapi yang dimaksud pembaca di sini para ulama atau penuntut ilmu, bukan sekedar pembaca Quran. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang yang dikenal dengan Bi'rul Ma'unah, yang meninggal 70 orang dari pembaca Quran dari kalangan sahabat, Nabi sangat sedih. Ya, pembaca Quran bukan sekedar yang hafal Quran, bukan sekedar yang bagus bacaannya. Tapi qurra di sini yakni yang mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang ilmu, mengerti tentang halal dan haram. Kalau sekarang orang identikan ya qurra itu alim tentang qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Tapi kalau dahulu tidak. Ya. Mereka hafal dan mereka mengerti fikih tentang Al-Quran. Apa wasiatnya? Istaqimu. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Wasiat yang sangat ringkas, tapi mengandung makna yang luar biasa. Dalam sebagian riwayat, fa in istaqamtum istaqimu, ya. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Ada tambahan fa in istaqamtum. Jadi beliau mengatakan, wahai para ulama, wahai para penuntut ilmu, istaqimu. Istiqomalah kalian. Maknanya, kalau kalian sudah istiqomah, ya maka usbutu alal istiqomah. Kokohlah kalian, tetaplah kalian di atas istiqomah. Seperti perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya, kokohlah di atas keimanan. Jadi wasiat itu atau nasihat itu berlaku bagi semua pihak. Bukan berlaku bagi yang belum memenuhi nasihat tersebut. Kalau nasihat itu kebetulan kita sudah mengerjakannya, kemudian diperintah lagi dinasihati dengan nasihat itu, artinya tetaplah di atas apa yang kamu sudah lakukan. Karena itu semua manusia butuh nasihat. Karena agama ad-dinu an-nasihah. Maka jangan ada yang merasa, oh saya sudah beriman, kenapa disuruh lagi beriman? Saya sudah taklim, kenapa disuruh lagi taklim? Saya sudah menikah, kenapa disuruh lagi menikah? Artinya kokohlah. Kalau sudah menikah, jagalah pernikahanmu. Jangan aneh-aneh. Kalau sudah mengaji, ya teruslah mengaji. Kalau belum, ya berbuatlah seperti yang dinasihatkan. Itu maksudnya. Kalau belum, berbuatlah seperti yang dinasihatkan. Jadi ketika para ulama, para penuntut ilmu diberi nasihat istiqomalah, kalau sudah istiqomah berarti tetaplah di atas
Apa yang kamu lakukan sekarang? Kalau yang belum, kembalilah istiqomah. Ya, kembalilah istiqomah. Nah, karena itu agama adalah nasihat. Kalau sudah beragama, dinasihati supaya dia kokoh, sabit di atas keimanannya. Kalau belum, kembali jadi orang yang istiqomah. Bukankah Nabi SAW disuruh bertakwa? Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Wih. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi orang yang tidak bertakwa? Dialah orang yang paling tinggi takwanya, tidak ada lagi di atasnya. Tapi diperintah lagi untuk bertakwa. Artinya usbut. Kokohlah, tetaplah, istiqomahlah di atas ketakwaan. Nah, dan istiqomah itu tidaklah bisa diperoleh kecuali dua hal. Ya, kecuali dua hal. Yang pertama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-fiqhu fid din. Tidak bisa orang istiqomah kalau tidak tahu agama. Makanya kalau orang awam ditanya siapa orang yang istiqomah, itu orangnya tidak pernah ketinggalan maulid. Setiap tahun maulid, istiqomah dia. Karena kebetulan bulan maulid ya. Karena dia menganggap maulid itu kebaikan. Ya, maulid itu kebaikan. Dan dia selalu melakukannya. Jadi dia hanya melihat dia istiqomah melakukan sesuatu. Terus menerus melakukan sesuatu. Maka dianggap itulah ya istiqomah. Nah, si fulan itu soleh. Kenapa? Setiap malam Jumat bersanji. Tapi kalau sholat subuh tidak nampak. Ya, karena kurangnya pemahaman dia tentang agama yang benar. Ya, makanya dia kan dari awal inilah agama yang benar yang harus kamu istiqomah di atasnya. Yang kedua, mulazamatus sunnah. Terus berada di atas sunnah. Jadi semakin kuat ilmunya, semakin kuat istiqomahnya. Semakin sedikit pemahamannya yang benar tentang agama, semakin lemah pula istiqomahnya. Demikian juga semakin malas atau semakin sedikit mencontoh atau ittiba kepada sunnah atau menyelisihi sunnah, semakin lemah pula istiqomahnya. Dan biasanya ketika orang lemah ilmunya, maka lemah pula ittibanya kepada sunnah. Kenapa dia lemah ittibanya kepada sunnah? Karena kurang pemahamannya terhadap agama.
Tetapi ada sebagian manusia diberi oleh Allah pemahaman tentang agama, ya, tapi sengaja menyelisihi sunnah. Seperti para ulama yang cerdas-cerdas, tapi tidak mau mengikuti sunnah. Artinya dia menyelisih sunnah di atas ilmu. Ya, ada sebagian manusia begitu. Kalau kita bincang-bincang dengannya, oh iya saya tahu itu dalilnya betul. Tapi saya selalu dipanggil baca-baca. Tidak ada lagi yang panggil saya kalau saya mengatakan itu bid'ah. Berarti dia tahu. Makanya ada sebagian manusia, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Ya, mereka itu diberi kecerdasan, tapi tidak diberi zakaan. Tidak bisa memilah dan memilih yang mana diikuti, yang mana tidak. Ya kan banyak orang diberi ilmu yang banyak, hafalannya banyak, bacaannya banyak, tapi semua diikuti. Harusnya tambah banyak bacaan, tambah pintar memilah dan memilih. Apa maksudnya? Karena itu para ulama menasihatkan, kalau tidak kuat banyak membaca, ya banyak menelaah kitab-kitab, maka cukupkanlah kitab-kitab yang dijamin bahwa itu baik. Jangan baca-baca yang lain. Kenapa? Ya karena nanti pikirannya kalau baca yang lain banyak yang merusak. Ya banyak yang merusak. Sebagaimana sebagian orang mengatakan, ya kita ikuti semua. Nanti kita pilih-pilih mana yang bagus. Bagaimana caranya kau pilih yang bagus? Kalau kamu tidak punya ilmu yang cukup untuk memilih. Sekarang kalau dia sakit, apakah dicoba semua dokter? Kalau sakitnya sakit parah, apakah semua dokter didatangi? Nanti kita lihat mana yang paling bagus. Baru kita di situ. Sudah mati nanti. Iya kan? Tapi biasanya orang kalau sakit, apalagi kalau yang parah, pasti cari mana yang paling bagus. Dia akan datangi. Tidak perlu lagi yang ini, yang ini, yang ini. Kecuali kalau tidak ada uangnya. Ya. Kalau orang punya ilmu, cari ilmu ini yang bagus. Ya sudah cukup. 6. Wa utu uluman walam yu'tau fuhuman. Ada sebagian manusia diberi ilmu yang banyak. Tapi kadang-kadang ilmu yang banyak itu sebagiannya dia tidak pahami. Ya, dia tidak pahami apa yang dia baca. Jadi ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan istaqimu. Artinya kalau kalian paham agama, ya itulah yang kalian lakukan. Kalau belum paham, belajarlah agama. Belajarlah sunnah.
Jangan sekali-sekali kamu tinggalkan. Ya, jangan sekali-sekali kamu tinggalkan. Karena sesuatu yang ditinggalkan itu lama-lama akan lemah. Ya, lemah. Biar bagaimana kokohnya. Saya kasih gambaran. Misalnya ini masjid bagus, kokoh, kuat. Tapi coba tinggalkan. 5 tahun, apalagi 10 tahun. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin pelafonnya sudah ada yang jatuh, berlumut. Tehelnya ada yang terbuka, macam-macam. Melemah. Ilmu begitu. Kalau ditinggalkan jadi lemah. Ya, makanya ilmu itu biar sedikit diulang. Belajar dan mengajar. Murajaah. Walaupun sudah ditahu. Supaya tambah kuat, tidak melemah. Amalan itu dikerjakan. Coba tinggalkan salat 5 waktu. 3 hari. Lama-lama malas salat. Melemah. Kadang-kadang tinggalkan sepekan. Lama-lama tinggal maghrib saja. Melemah. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Jadi itulah maknanya. Ya, istaqimu, jangan tinggalkan. Jadi kalau kita taklim, kalau tidak bisa banyak taklim, sedikit. Tapi jangan tinggalkan. Karena nanti agamanya, imannya melemah. Amalannya melemah. Istiqomahnya melemah. Iya. Dan itu kita akan dapati pada diri kita sendiri. Sebelum orang lain. Coba saja kalian sekarang belajar. Misalnya tiap hari begini. Sudah bisa baca kitab. Tapi coba tidak baca kitab 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika buka. Kayaknya saya pernah tahu ini apa. Lama-lama kalau sudah malas. Cuma ini yang ditahu sudah. Dia tinggalkan lagi. Melemah. Iya. Seperti pohon. Kalau pohon itu tidak dijaga, tidak disiram, tidak dirawat, ya lama-lama menguning. Kalau masih pun hidup, tidak bisa kita bernaung di bawahnya, habis daun-daunnya. Tapi coba dirawat, dijaga, disiram, akan tumbuh dengan bagus. Nah, karena itu di sini setelah punya ilmu, ya istiqomahlah dengan terus berada di atas sunnah. Inilah Islam. Karena Islam was sunnatu hiyal Islam. Karena itu betapa banyak kaum muslimin itu melemah agamanya karena jauh dari sunnah. Apalagi sekarang dipopulerkan dengan toleransi yang kebablasan. Moderasi yang sesuai dengan pemahaman sebagian orang yang tidak mengerti agama. Itu untuk melemahkan. Yang kamu anggap Yahudi, Nasara itu orang kafir. Orang beriman juga. Sama-sama nanti masuk surga. Cuma tidak tahu surga yang mana. Yang untuk melemahkan. Ya sampai ya ada sebagian pemuka agama datang paus dicium-cium kepalanya.
Ya seakan-akan pemuka agama lain itu lebih berharga daripada agamanya sendiri. Ya itu kan lemah, melemah. Karena yang selalu di pikirannya toleransi. Yang ada di pikirannya bagaimana baku baik dengan agama lain. Tapi musuhnya Wahabi. Jadi yang sesama agamanya saja jadi musuhnya. Yang berlainan agama temannya. Nah, ini kan melemahkan keyakinan. Harusnya seandainya dia mau bersikap adil sedikit ya bukan banyak. Harusnya kalau masih sama-sama Muslim, harusnya toleransinya lebih besar. Masih sama-sama Muslim. Walaupun berbeda pemahaman. Tapi kenapa? Justru toleransinya lebih besar kepada yang bukan Muslim. Nah, karena ingin melemahkan beragama. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, karena meninggalkan ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita berdoa di dalam salat, misalnya ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Kalau dia sudah istiqomah, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, yakni tetapkanlah saya di atas jalan yang lurus yang saya sudah jalani. Supaya tidak kesana kemari. Kalau belum, ya tunjukilah saya jalan yang lurus ya Allah supaya saya jadi istiqomah. Itulah jalannya para nabi, jalannya orang yang soleh, jalannya para sahabat, jalannya para ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan fa in istaqamtum. Kalau kalian wahai para ulama, penuntut ilmu, khususnya pembaca Quran, istiqomah, maka sungguhnya kalian itu sudah terdahulu. Sabaqan ba'ida. Artinya keutamaan kalian itu tidak ada yang bisa menggapainya sesudahmu. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan sahabat dengan jamaah. Al-jama'atuhum ahlul ilm. Jamaah itu adalah para ulama, khususnya para sahabat. Karena mereka yang paling mengerti tentang kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka sudah menunjukkan istiqomah di atas hal tersebut. Ya, mereka kan sudah istiqomah sampai mati. Hudzaifah memberi wasiat untuk istiqomah karena hati itu bisa berubah. Hari ini istiqomah bisa, besok tidak. Maka kita disuruh mengikuti jamaah yang sudah jelas mereka sudah istiqomah. Yakni para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Imam Ahmad ditanya siapakah jamaah itu, apa jawaban beliau? Illam yakunu ahlal hadis, fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa jamaah itu. Karena ahlul hadis adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah mempraktekkan istiqomah di atas sunnah tersebut. Ya. Turun-temurun diwariskan. Kemudian beliau memperingatkan
Fa in akhastum yaminan wa shimalan. Fa in akhastum yaminan wa shimalan. Kalau kalian mengambil kiri dan kanan atau kanan dan kiri, artinya kalau kalian mulai menyimpang, istiqomah ke jalan lurus. Kalau kalian menyimpang sedikit saja ke kanan atau sedikit saja ke kiri, maka pasti kalian sesat. Coba tarik garis yang lurus. Ketika orang mengambil jalan kanan, walaupun sedikit saja. Kalau dia berjalan terus, yang sedikit itu bertambah lebar atau tidak? Walaupun awalnya sangat sedikit. Nah, misalnya jalan lurus sedikit, nanti ujungnya di sini tambah lebar. Kecuali dia kembali. Kan itu bid'ah. Kata para ulama asalnya kecil. Tapi kalau dia teruskan nanti akan membesar. Karena dia menyelisihi jalannya lurus. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengatakan kalau kalian meninggalkan istiqomah. Tapi mengatakan kalau kalian mengambil kanan dan kiri. Karena umumnya orang menyimpang itu awalnya kecil, sedikit. Bukan dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan jelas menyelisihi. Tapi sebagiannya dia tidak tinggalkan. Hanya menyimpang sedikit. Kalau dia menyimpang, kelazimannya dia akan meninggalkan. Kelazimannya dia akan meninggalkan. Kalau kita ada jalan lurus, kita ambil sedikit ke kanan, maka kita akan otomatis tinggalkan ini jalan lurus. Semakin jauh kita tinggalkan. Ya, maka ini wasiat yang agung. Apalagi di sini mereka yang melihat sahabat. Karena mereka itu menjadi contoh dan teladan. Ya, contoh dan teladan. Karena manusia itu orang-orang umumnya manusia, mereka itu tidak bisa diajak kecuali dengan dua kekuatan. Ya. Sedikit lah. Yang pertama kekuatan penguasa. Ya, manusia kan diatur dengan kekuatan. Yang kedua, kekuatan para ulama. Kekuatan para ulama. Kita fokuskan yang kedua ya, kekuatan para ulama. Inilah kekuatannya qurra yang dimaksud di sini. Ya ma'syaral qurra, wahai para ulama. Istiqomahlah. Bagian dari istiqomah, para penuntut ilmu itu harus bersatu. Karena bersatu kita teguh. Bercerai-berai kita runtuh. Ya, kalau kita lihat sejarah kaum muslimin di zaman sahabat, zaman tabi'in, atau yang dekat dengannya, manusia sangat kuat karena mereka bersatu di atas
agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulamanya juga bersatu. Mereka bersatu di atas istiqomah. Ilmunya sama, pemahamannya sama. Ya, walaupun tidak semua harus sama. Tapi pemahamannya, keyakinannya, manhajnya sama. Ya. Ketika mereka itu lemah, penuntut ilmu lemah, maka sebagian manusia akan kembali seperti pelajaran yang lalu. Kembali akan mengikuti syiar-syiar jahiliyah. Akan mengikuti pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Karena mereka yang menjadi panutan itu bercerai-berai. Berselisih. Jadi kalau penuntut ilmunya berselisih, apalagi masyarakat yang tidak tahu dan mengerti tentang agama. Dan itu bisa kita lihat. Sekedar perbandingan ya. Di zaman kita sekarang, dahulu ketika masih hidup misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, ya kalau beliau sudah berfatwa, ya sudah, semua yang mengaku ahli sunnah diam. Yang bicara biasanya ahlul bidah, itu sudah jelas. Atau hizbiyun, itu yang bicara. Tapi kalau ahli sunnah, diam. Itu yang diikuti. Tapi setelah beliau meninggal, susah dicari gantinya. Sudah banyak yang berfatwa. Kadang-kadang fatwanya bertabrakan. Jadi umat mulai bingung. Yang mana yang mau diikuti. Ya, karena kekuatannya melemah. Ya, walaupun masih banyak ulama, masih banyak kebaikan, tapi menurun. Ya, menurun. Dan itu kita bisa ya saksikan sendiri keadaan sekarang. Akhirnya semangat beragama manusia pun ya melemah. Kita lihat misalnya di Saudi, kalau dahulu di bandara itu tidak ada perempuan yang kerja. Sekarang kan tidak. Sudah mulai banyak. Tidak ada perempuan yang jaga toko, tidak ada. Semua laki-laki. Sekarang mulai banyak. Karena suara ulama itu walaupun masih didengar, melemah. Ya, melemah. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah yang mengembalikan kaum muslimin kepada keutamaan dan kemuliaannya. Taib, yang terakhir ya. Karena itu ketika kita biasa mendengar hadis, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah yang paling qurra ya, kepada Al-Quran. Ya maksudnya di situ yang paling ngerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yani aqra yani a'lamu bi kitabillah. Bukan semata-mata yang paling banyak hafalannya. Kecuali kalau tidak ada. Karena nanti akan muncul suatu zaman banyak pembaca Quran tapi tidak tahu apa yang dia baca. Yang lebih mengerikan lagi kalau apa yang dia baca, dia amalkan apa yang menyelisih apa yang dia baca. Ya, itu kan yang banyak. Dan itu tanda-tanda ya kecil dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Idza kasura al-Qur'an.
wa qalla al-fuqaha. Ketika banyak pembaca, tapi yang faqih, yang mengerti apa yang dibaca itu sedikit. Nah, itu tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, karena itu jamaah sekalian, khususnya generasi muda, ya berusahalah untuk menjadi bagian dari qurra yang mendapatkan wasiat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Usaha menuntut ilmu yang baik, yang benar, yang bersungguh-sungguh, ya. Jangan disia-siakan waktunya, jangan disia-siakan harapan orang tuanya, harapan umat. Apalagi sekarang semakin zaman semakin banyak gangguan ke kiri dan ke kanan. Istiqomah itu semakin berat dan semakin sulit. Tapi tentu ya pahalanya juga semakin besar. Nah, wallahu alam, kira sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa cari waktu yang sering tidak gaib, ya, sering tidak tabrakan, supaya nyambung. Kalau terlalu lama, kali sebulan terlalu lama. Ya, nasallahu subhanahu wa ta'ala taysir, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.